Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan operasionalisasi LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi di Stasiun Cawang pada hari ini. LRT Jabodebek ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kemacetan dan polusi udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Presiden Joko Widodo meresmikan operasionalisasi lintas raya terpadu Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi di Stasiun Cawang, Jakarta. LRT Jabodebek memiliki lintasan sepanjang 41,2 km yang pembangunannya menghabiskan anggaran 32,6 triliun rupiah. Dalam sambutan saat peresmian, Presiden menyampaikan harapan agar keberadaan LRT dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara. Menurut laporan yang diterima Presiden, setiap hari 996.000 kendaraan masuk ke Jakarta, sehingga menyebabkan kemacetan dan polusi, sehingga Jakarta selalu masuk dalam 10 kota termacet di dunia. Presiden mengatakan memang tidak mudah beralih ke transportasi massal. Sebagai contoh, kereta MRT yang setiap hari tampak penuh, namun sejatinya masih belum terisi seluruhnya. Oleh sebab itu, kenapa dibangun MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, kereta bandara, agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Memang tidak mudah. Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya, sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peresmian ditandai dengan tap kartu elektronik dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo. Selama 1 bulan pertama, tarif kereta tanpa masinis yang dioperasikan dan diproduksi oleh PT Inka ditetapkan flat sebesar Rp5.000 untuk seluruh lintas pelayanan. Setelah masa tarif flat berakhir pada September 2023, pemerintah memberlakukan tarif dasar mulai Rp5.000 untuk 1 km pertama dan bertambah sebesar Rp700 per kilometer selanjutnya dengan maksimal Rp20.000 untuk jarak terjauh. Skema tarif ini mulai diberlakukan pada awal Oktober 2023 sampai dengan akhir Februari 2023. Pemirsa, Piala Dunia Olahraga Bola Basket 2023 atau FIBA World Cup 2023 resmi digelar di Indonesia. Bersama Jepang dan Filipina, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah ke-19 dalam gelaran yang dilaksanakan 4 tahunan tersebut. Digelar di Indonesia Arena pada tanggal 25 Agustus hingga 3 September 2023. FIBA World Cup Jakarta menggelar 20 pertandingan yang terdiri dari 6 pertandingan grup G yang diisi oleh negara Spanyol, Iran, Pantai Gading, dan Brazil. Lalu 6 laga grup H yang berisikan Kanada, Latvia, Lebanon, dan Prancis. Kemudian dilanjutkan dengan 4 pertandingan babak kedua grup L yang diisi oleh 2 tim terbaik dari grup G dan grup H. 2 tim terbaik dari grup L akan lolos ke perempat final yang berlangsung di Manila, Filipina. Sayangnya timnas Indonesia dipastikan tidak tampil dalam pagelaran tersebut karena terhenti di babak play-off FIBA Asia Cup 2022 usai kalah dari China 58-108 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan pada 18 Juli 2022 lalu. Dalam sambutannya, Presiden berharap bahwa diadakannya FIBA World Cup 2023 di Jakarta ini demi memacu peningkatan kualitas para pemain basket di tanah air. Indonesia menjadi tuan rumah bersama kejuaraan basket paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia Basket FIBA Basketball World Cup 2023 di Indonesia Arena. Piala Dunia Basket ini diikuti 32 negara peserta dan ada 8 negara yang akan mengikuti babak penyisihan di Jakarta, yaitu Kanada, Prancis, Spanyol, Brasil, Latvia, Pantai Gading, Lebanon, dan Iran. Tentunya ini kesempatan yang sangat baik bagi masyarakat dan dunia basket di tanah air, menyaksikan
langsung dari dekat aksi pemain-pemain basket dunia dan pertandingan-pertandingan kelas dunia. Ini akan memacu peningkatan kualitas tim nasional bola basket Indonesia ke depan. Untuk pembelian tiket pertandingan FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena, FIBA bekerja sama dengan Loket.com untuk pembelian tiket online. Namun para penikmat bola basket juga dapat membelinya secara offline di tiket box yang tersedia di lokasi. Selagi menunggu tim kesayangan bermain, para penonton bisa menikmati beberapa fasilitas yang disediakan di kawasan Indonesia Arena, seperti food stall, mini games, hingga toko-toko merchandise resmi FIBA yang telah tersedia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali menggelar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI. Pada tahun ini, ADWI mengangkat tema A Tribute from Indonesia to the World. Dengan target Desa Wisata Indonesia tahun 2023 mampu menjadi pariwisata Indonesia berkelas dunia. Dihadiri oleh 75 perwakilan desa wisata se-Indonesia. Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023 memberikan sebanyak 14 penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI kepada desa wisata di Indonesia. Adapun kategori yang dilombakan yakni kelembagaan desa wisata dan CHSE, digital dan konten kreatif, homestay dan toilet umum, daya tarik pengunjung dan souvenir, desa wisata maju, desa wisata berkembang dan desa wisata rintisan, desa wisata terfavorit dan desa wisata terbaik. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan, melalui ADWI Desa Wisata memiliki wahana promosi untuk menunjukkan prestasi desa-desa wisata di Indonesia kepada wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara, mendorong daerah untuk menciptakan desa wisata baru. Pada tahun 2023 ini sudah terdaftar sebanyak 4.573 desa wisata di Indonesia, dan sementara itu Kemenparekraf menargetkan pada tahun 2024 akan ada 6.000 desa wisata di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan semakin yakin bahwa desa di Indonesia yang semakin mendunia, maka akan semakin meningkatkan perekonomian dan citra Indonesia di kancah internasional. Sementara beberapa desa wisata yang menjadi pemenang dalam ADWI 2023 seperti Desa Wisata Muntei di Sumatera Barat menjadi juara 1 kategori daya tarik pengunjung. Desa Wisata Tarajo di Tasikmalaya juara 1 kategori digital dan kreatif, Desa Wisata Leboy kategori kelembagaan dan CHSE. Tapi malam ini saya pastikan tahun depan akan ada lagi desa wisata. Dan para influencer yang udah membantu mempromosikan desa wisata, ada Atta, ada Torik, luar biasa. Dan para mitra strategis yang sudah membantu mensukseskan program ini bersama-sama. Dan ini adalah catatan tentang, bukan hanya tentang program pemerintah, tapi ini perjalanan spiritual kita. 3 tahun bersama-sama berjuang membangkitkan ekonomi dari desa. Bersama masyarakat desa yang semangatnya sungguh luar biasa. Dan saya semakin yakin bahwa ternyata bukan Indonesia yang membangun desa, tapi desalah yang membangun Indonesia. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Kesehatan membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara sebagai salah satu langkah penanganan polusi udara yang makin memburuk di wilayah Jabodetabek. Selain itu, Kemenkes telah merilis edukasi protokol kesehatan 6M+1S agar masyarakat terhindar dari dampak polusi udara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara sebagai respon atas dampak situasi polusi yang kini sedang terjadi di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maksi Rein Rondonuwu mengatakan, hasil surveillance penyakit yang timbul dari dampak polusi udara di Jabodetabek adalah peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut mencapai rata-rata 200.000 kasus per bulan. Dirjen P2P Kemenkes Maksi mendelegasikan tugas kepada komite tersebut yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kemenkes berupa melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya polusi bagi kesehatan serta upaya pencegahan. Tugas kami di Kementerian Kesehatan ya yang pertama adalah yang kita lakukan adalah melakukan edukasi kepada masyarakat. Nanti teknisnya Pak Prof. Agus akan sampaikan edukasinya. Yang kedua tentu upaya pencegahan seperti apa juga sudah kita punya
strategi. Kalau saya baca ini ada 6M 1S, nanti Prof. Agus akan sampaikan. Berikutnya berupa surveillance melalui kerjasama pemantauan partikulat sebagai partikel pembentuk polusi yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron untuk diukur kadarnya di Jabodetabek. Kemenkes bersama dengan komite juga melakukan surveillance secara berkala setiap pekan untuk memonitor laju kasus ISPA dan pneumonia di puskesmas dan rumah sakit berikut dengan penerapan sistem kewaspadaan dini dan respons. Ketua Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara Agus Dwi Susanto menambahkan, Kementerian Kesehatan tengah menyiapkan sistem peringatan dini terkait polusi udara yang akan terhubung dengan aplikasi Satu Sehat. Sistem tersebut bisa mendeteksi kualitas udara yang tidak baik dan akan memberi peringatan ke pengguna ponsel. Peringatan tersebut akan disertai dengan imbauan apa saja yang sebaiknya dilakukan masyarakat jika polusi udara terjadi. Selain itu, Kemenkes juga mengeluarkan imbauan protokol kesehatan 6S plus 1S untuk masyarakat di tengah buruknya kualitas udara agar masyarakat terhindar dari dampak polusi udara. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat di dalam protokol kesehatan ini menghadapi polusi udara? Satu, memeriksa secara rutin kualitas udara, bisa melalui aplikasi atau web. Kenapa dilakukan? Karena kalau kita ingin beraktivitas keluar ruangan, keluar rumah, pastikan kualitas udara ini seperti apa. Kalau misalnya bagus, tidak perlu pakai masker. Tapi kalau misalnya kualitas udaranya tidak sehat, maka pakailah masker. Itu nanti masuk ke protokol yang kelima ya. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan dialog mengenai LRT sesaat lagi.